teman-teman, ada pertanyaan seperti ini di DM. Miss, anak saya punya tanda lahir yang cukup besar di pipinya. Di sekolah dia sering dipanggil si tompel. Sampai akhirnya dia meminta tanda lahirnya itu dihilangkan. Kira-kira sebagai orang tua saya itu harus bagaimana ya? Oke teman-teman, yang pertama kali harus kita lakukan adalah jangan langsung meminta anak untuk jangan marah atau harus percaya diri. Karena ketika anak diejek, rasa sedih, marah, malu, atau kesal adalah sesuatu yang perlu kita validasi. Kita bisa mengatakan seperti ini, Bunda tahu kamu kesal dipanggil seperti itu. Kamu nggak salah kok kalau kamu tuh merasa marah. Yang salah itu adalah ketika orang lain menggunakan sesuatu di dalam tubuhmu untuk mengejek kamu. Kemudian, setelah itu kita tanamkan nilai-nilai yang sudah kita ajarkan. Nah, tanda lahir itu adalah bagian dari tubuhmu. Allah itu menciptakan masing-masing manusia itu berbeda-beda, dengan keunikannya masing-masing. Kamu itu tetap berharga dengan ataupun tanpa tanda lahir itu. Tapi ada satu hal penting yang harus dipahami oleh orang tua. Membangun percaya diri pada anak bukan berarti meminta anak selalu kuat dalam menghadapi ejekan. Anak juga harus dibekali seperti ini. Jangan panggil aku seperti itu ya, aku tidak suka. Dan jika ejekan itu terus berulang, anak tidak perlu menghadapinya sendirian. Orang tua perlu mengkomunikasikan hal itu kepada sekolah, guru, untuk memastikan lingkungan belajarnya itu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan juga terhindar dari bullying. Dan juga ketika anak meminta tanda lahirnya untuk dihilangkan, jangan langsung menyalahkan atau mengatakan anak tidak bersyukur. Coba dengarkan terlebih dahulu, kira-kira apa ya yang membuat dia berpikiran seperti itu. Dan jika suatu saat tanda lahir itu ingin diperiksa atau ditangani secara medis, keputusan itu bisa dibicarakan bersama dokter. Dan juga dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat. Bukan karena anak merasa dirinya kurang berharga. Jadi teman-teman, ketika anak diejek, karena sesuatu yang ada pada dirinya, jangan hanya meminta anak udah cuekin aja atau jangan marah ya, kalau ada yang berkata seperti itu. Tapi dengarkan dulu perasaannya, yakinkan bahwa dia itu tidak salah, bahwa ia juga tetap berharga, dan yang terakhir, dia tidak harus menghadapinya sendirian. Dan ada satu hal lagi yang tidak kalah penting harus kita ajarkan kepada anak kita. Ketika ada orang yang mengejeknya, kita coba ajarkan seperti ini kepada anak. Kalau perbuatan mengejek itu memang salah, tetapi bukan berarti kita harus membenci orangnya, tetapi membenci perilakunya. Dan juga katakan kepada anak, kamu boleh marah dengan perkataannya, boleh juga kamu nggak suka ketika dia mengejek kamu, tapi jangan biarkan perbuatan orang lain itu membuat hatimu penuh dengan kebencian. Jadi intinya, ajarkan kepada anak, membedakan antara tidak menyukai perbuatannya dan membenci orangnya. Kita juga bisa mengatakan, mungkin temanmu itu belum paham kalau perkataannya itu bisa menyakiti orang lain. Kamu boleh menjaga dirimu dan mengatakan bahwa kamu nggak suka, tapi tetaplah menjadi anak yang baik. Namun, itu bukan berarti kamu harus memaafkan atau melupakan begitu saja. Tetapi, di dalam agama mengajarkan bahwa memaafkan itu jauh lebih baik. Jika ejekan terus berulang, maka orang dewasa perlu turun tangan dan menghentikannya. Karena mendidik anak itu kan hanya membuat anak menjadi kuat ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tetapi juga mengajarkan bagaimana tetap memiliki hati yang baik ketika diperlakukan tidak baik. Tentunya, kita ingin anak itu tumbuh menjadi pribadi yang berani membela dirinya. Tapi, tidak belajar untuk menyakiti orang lain, berani berkata tidak, tanpa harus membenci.